Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Komisaris Jenderal Polisi Luki Hermawan, MSI. Yang saya hormati Kepala Lembaga Sandi Negara periode tahun 2002 sampai dengan 2008, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan H. Narawi Ramli SE. Kepala Lembaga Sandi Negara periode tahun 2009 sampai dengan 2011, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wiryono Budi Harso SIP. Yang saya hormati Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Sutanto SH selaku Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara periode 2021. Yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi media dan pratama BSSN, Ketua dan Pengurus Ikatan Sandiman Indonesia, Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan BSSN, para tamu undangan, pejabat fungsional utama dan media BSSN, seluruh pegawai BSSN serta taruna-taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita memanjatkan puji dan syukur karena pada hari ini kita dapat hadir dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Badan Siber dan Sandi Negara dalam suasana penuh kehikmatan. Tidak lupa ucapan terima kasih saya kepada para tamu undangan yang telah hadir pada hari yang sangat bersejarah bagi BSSN. Dalam suasana bulan Ramadan 1444 Hijriah, kehadiran kita di sini sebagai bukti dan wujud cinta kita kepada institusi BSSN. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang beragama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Badan Siber dan Sandi Negara, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari berbagai pihak sehingga BSSN dapat terus melakukan pengabdian dan tugas terbaiknya. Saya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, pengabdian, perjuangan dan pengorbanan para sesepuh, para senior, para pendahulu dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam mendukung BSSN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mengawal seluruh kebijakan pemerintah untuk membawa kemajuan bagi BSSN, masyarakat, bangsa dan negara. BSSN lahir sebagai bentuk kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan keamanan, pelindungan kedaulatan siber nasional, dan meningkatkan kesejahteraan nasional melalui dan di ruang siber. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, berbagai tantangan selama pandemi COVID-19 sudah berhasil kita lalui bersama. Saya mengapresiasi kinerja seluruh anggota BSSN karena berbagai sasaran strategis telah kita capai bersama. BSSN saat ini sudah memasuki usia yang ke-77. Pada kesempatan yang baik ini, dengan dihadiri oleh para sesepuh, para senior, para pendahulu, serta para tamu undangan lain, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting terkait peran dan capaian BSSN dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertama, berdasarkan publikasi International Telecommunication Union (ITU) pada tahun 2021 menyebutkan Global Cyber Security Index Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat ke-24 dari 194 negara dan mengalami peningkatan signifikan dari peringkat ke-41 di tahun 2018. BSSN termasuk 50 negara yang memiliki komitmen terhadap keamanan siber. Kedua, BSSN terus berupaya memperkuat dan melengkapi strategi dan kebijakan di bidang keamanan siber dan sandi. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya beberapa peraturan strategis di bidang keamanan siber, yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang pelindungan infrastruktur informasi vital. Kemudian BSSN bersama dengan pemangku kepentingan terkait telah menyusun rancangan peraturan presiden tentang strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber. Saat ini rancangan peraturan presiden tersebut sedang dalam proses pengajuan penetapan oleh Bapak Presiden. BSSN juga telah mendukung penyusunan domain arsitektur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Selain dari itu, BSSN telah menyusun berbagai kebijakan teknis lain di bidang keamanan siber dan sandi dalam bentuk peraturan BSSN dan pengaturan kepala BSSN. 3. Dalam aspek pembangunan infrastruktur keamanan teknologi, BSSN telah membangun sistem monitoring dan deteksi dini terhadap ancaman dan serangan siber, yakni Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional atau National Security Operation Center secara bertahap dan berlanjut yang berada di kantor BSSN Ragunan. National Security Operation Center BSSN diawaki oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang merupakan lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara. BSSN melaksanakan patroli keamanan siber selama 24 jam kali 7 hari melalui National Security Operation Center dengan memberikan notifikasi insiden dan notifikasi insiden siber untuk ditindaklanjuti oleh penyelenggara sistem elektronik sebagai upaya deteksi dini terjadinya insiden siber dan mitigasi atas terjadinya insiden siber. Pada tahun 2022 sampai dengan saat ini telah diterbitkan 1.898 notifikasi insiden siber kepada berbagai penyelenggara sistem elektronik. Dalam rangka mendukung transformasi digital, BSSN mengembangkan layanan sertifikasi elektronik melalui Balai Sertifikasi Elektronik BSSN yang berkantor di BSSN Ragunan. BSSN menjadi penyelenggara sertifikasi elektronik pemerintah tunggal untuk melayani 5,2 juta pengguna sertifikat elektronik di Indonesia yang terdiri dari aparatur sipil negara, TNI, Polri. BSSN akan memenuhi kebutuhan transaksi pemerintah dengan kapasitas kemampuan mencapai 12 juta transaksi tanda tangan elektronik setiap harinya. Pada tahun 2023 ini rata-rata transaksi tanda tangan elektronik setiap harinya mencapai 1,6 juta transaksi. Sampai dengan saat ini BSSN telah menerbitkan lebih dari 268.000 sertifikat elektronik dengan total transaksi dari tahun 2022 hingga saat ini sejumlah 460 juta transaksi. Dengan kondisi layanan BSSN yang belum mengenakan tarif seperti halnya penyelenggara sertifikat elektronik non pemerintah atau swasta, BSSN telah berkontribusi pada penghematan anggaran negara dengan estimasi sebesar 10 triliun rupiah. Untuk mendukung hal tersebut, BSSN membangun konsep multi-region yang terbagi ke dalam 3 region, di mana region 1 dan 2 telah terbangun di Pulau Jawa dan Kalimantan, sedangkan region 3 sedang dibangun pada tahun 2003 ini di Batam. Kebutuhan penguatan pada 3 region tersebut dimaksud untuk memastikan kesediaan layanan sehingga apabila terjadi kegagalan pada salah satu region, maka layanan akan tetap berjalan dengan fasilitas dari region lain. Saya juga mengucapkan selamat kepada BSSN yang telah lulus sertifikasi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik berinduk dari Kementerian Kominfo pada tahun 2022. Kemudian dalam memaksimalkan layanan keamanan operasionalnya, BSSN telah lulus beberapa sertifikasi internasional, yaitu Web Transport Certification Authorities, CA, SSL, ISO 27001, ISO 9001, dan PAS 99. Sebagai wujud peran pemerintah dalam menindaklanjuti amanat pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, BSSN telah melaksanakan penataan dan revitalisasi pusat data BSSN Sawangan yang dimulai tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 pusat data BSSN telah memenuhi sertifikasi Tier 4 yang merupakan level tertinggi pada standar pusat data dari Uptime Institute yang dipersiapkan untuk 3 jenis layanan, yaitu pertama sebagai pusat data tertentu untuk penyimpanan rekam cadang data elektronik strategis, kemudian yang kedua sebagai bagian ekosistem pusat data nasional, dan yang ketiga sebagai pusat data untuk kepentingan internal BSSN. Untuk mendukung kecepatan evaluasi keamanan sistem elektronik pemerintah, BSSN bersama kementerian lembaga terkait telah bekerja sama dalam Satuan Tugas Pelindungan Data. Menindaklanjuti hal tersebut, BSSN telah melaksanakan operasi pelindungan data yang telah bertugas dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. BSSN juga terus fokus pada pembangunan kemandirian kriptografi nasional
sebagai salah satu fokus area strategi keamanan siber nasional melalui pengembangan dan pemampatan produk teknologi kriptografi karya anak bangsa. BSSN bersama stakeholder terkait telah berhasil mengamankan beberapa event nasional dan internasional diantaranya Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021, Pekan Para Olimpiade Nasional 2021, Interparliamentary Union, ASEAN Para Games, KTT G20, HUT ke-77 dan Formula One Powerboat F1H2O di Sumatera Utara. BSSN juga akan berperan dalam pengamanan siber di event penting selanjutnya, yaitu KTT ASEAN 2023 serta penyelenggaraan pemilu 2024. Perlu kami sampaikan bahwa telah dilaksanakan operasi keamanan siber terbesar sepanjang sejarah Indonesia, yaitu pada pengamanan KTT G20 di Bali pada November 2022 yang lalu. BSSN telah membentuk pasukan siber Indonesia di berbagai organisasi penyelenggara sistem elektronik dengan nama Computer Security Incident Response Team atau CISET. Pembentukan CISET telah menjadi proyek strategis prioritas pemerintah tahun 2019-2024 dengan target membentuk 121 CISET di sektor pemerintah. Sampai dengan saat ini BSSN telah membentuk 111 CISET sektor pemerintah dan 60 CISET sektor private. Di bidang SDM keamanan siber dan sandi, BSSN telah menetapkan peta okupasi keamanan siber, menetapkan 4 standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI bidang keamanan siber dan membentuk lembaga sertifikasi profesi LSP BSSN. Kemudian BSSN telah meningkatkan formasi lulusan Politeknik Siber dan Sandi negara yang semula 100 orang dan mulai tahun ini diproyeksikan menjadi 125 orang per tahun. Politeknik Siber dan Sandi Negara telah menghasilkan lulusan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sebanyak 341 lulusan. Dan membentuk talenta keamanan siber melalui Pusbang SDM dengan jumlah lulusan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebanyak 5.489 lulusan. Di bidang pembangunan budaya keamanan siber, BSSN tengah menggalakkan gerakan literasi media dan keamanan siber dengan jumlah peserta tahun 2022 sebanyak 850.830 orang dan telah menerbitkan 116 himbauan keamanan security advisory kepada masyarakat publik selama tahun 2022. Dari segi pembangunan dan sarana prasarana, BSSN telah dan sedang melakukan penataan kawasan kantor pusat BSSN Sawangan, kantor Balai Sertifikasi Elektronik di Ragunan, melakukan revitalisasi data center, membangun 3 tower rumah susun yang berada di kantor BSSN Sawangan dan Ragunan, membangun rumah inspirasi, menyediakan wisma di Bali, membangun rumah dinas dosen Politeknik Siber dan Sandi Negara, pembangunan laboratorium keamanan siber bekerjasama dengan KOICA Korea Selatan, pembangunan laboratorium Puska Jibang di kantor BSSN Ragunan, serta melakukan penataan kantor BSSN Sentul yang difungsikan sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia. Pada aspek manajemen, BSSN berhasil meraih beberapa penghargaan, diantaranya peringkat 2 kategori penilaian kompetensi dan peringkat keempat kelima kategori penerapan pemampatan data sistem informasi dan komputer assistant test CAT pada BKN Award 2022. Peringkat 1 Best Starter kategori loyal pada survei indeks berakhlak Kemenpan RB. Peringkat 3 tata kelola pengadaan barang dan jasa terbaik dari LKPP serta layanan GAP CISET mendapatkan kategori sangat baik dari Kementerian Pan RB. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, sejarah panjang persandian dan nilai-nilai perjuangan yang ada di dalamnya menjadi embrio terbentuknya BSSN yang harus selalu diingat dan dilestarikan oleh kita bersama sebagai generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita dalam mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Tugas BSSN yang saat ini kita jalankan merupakan sebuah tongkat estafet kepercayaan para pendahulu yang harus kita lanjutkan perjuangannya. Anggota BSSN adalah patriot penjaga ruang siber nasional. Kita harus siap menjawab tantangan di masa mendatang untuk terus menjaga ruang siber dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun kita juga harus selalu melakukan evaluasi
dan berbenah diri demi BSSN yang lebih baik. Tantangan BSSN di masa mendatang tentunya akan lebih berat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat menjadi salah satu penyebab tugas kita akan lebih berat. Mewujudkan keamanan siber tidak dapat hanya dilakukan oleh BSSN, tapi harus dilaksanakan secara kolektif oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, saya berpesan kepada seluruh anggota BSSN agar bekerja sama dengan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi tantangan yang ada sesuai dengan tema peringatan hari ulang tahun ke-77 BSSN. Peringatan hari ulang tahun ke-77 BSSN mengusung tema Bersama BSSN Kita Jaga Ruang Siber. Tema ini memiliki arti bahwa penyelenggaraan keamanan siber harus dilaksanakan secara semesta. Oleh karenanya, BSSN mengajak seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai lapisan masyarakat untuk berkolaborasi bersama BSSN dalam menjaga ruang siber guna mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar BSSN yang telah bekerja dengan maksimal, penuh dedikasi dan penuh rasa tanggung jawab sampai dengan saat ini. Saya juga menyampaikan selamat kepada anggota yang mendapatkan penghargaan anugerah karya teladan pada hari ini. Saya berharap saudara-saudara yang telah dipilih benar-benar menjadi contoh atau teladan dan inspirasi bagi pegawai BSSN lainnya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, pada tahun 2021 BSSN telah menyusun buku tentang sejarah persandian dengan judul 75 tahun siber dan sandi mengabdi sebagai persembahan bagi seluruh insan siber dan sandi di Indonesia. Selain itu, perlu saya sampaikan bahwa BSSN saat ini sedang mengajukan Bapak Dr. Rubiono Kertopati selaku pendiri persandian yang merupakan embrio Badan Siber dan Sandi Negara untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Saat ini kita bisa berada di sini karena jasa-jasa beliau. Untuk itu kami mohon doa dan dukungan dari para sesepuh, para senior, dan para pendahulu terhadap upaya yang kami lakukan. Teknologi dan senjata memang mengalami perubahan, namun perjuangan dan jiwa pengabdian untuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah berubah. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 BSSN ini, saya mengajak agar seluruh anggota BSSN memperkuat sinergi dan kolaborasi antara unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi BSSN sehingga kita dapat menjalankan tugas lebih baik dan dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Dirgahayu Badan Siber dan Sandi Negara. Bersama BSSN kita jaga ruang siber. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan, pelindungan, dan kesuksesan pada setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.